Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama ada Igede Made Aguswira Ananta dengan NIM 21142010002. Yang kedua ada Gusti Agung Ngurah Andriana Triadi Ananta dengan NIM 214201003. Yang ketiga ada saya sendiri, Gusti Agung Ayu Maharani dengan NIM 214201009. Yang keempat ada Putu Erisita Dewi dengan NIM 214201031. Yang kelima ada Putu Sri Asiti dengan NIM 214201055. Ada yang tahu apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang irreversibel dan berlangsung lambat sehingga ginjal tidak mampu mempertahankan metabolisme tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menyebabkan uremia yang memerlukan tindakan hemodialisis atau transplantasi ginjal. Biasanya, gagal ginjal timbul secara perlahan dan sifatnya menahun. Pada awalnya, tidak ditemukan gejala yang khas sehingga penyakit ini sering terlambat diketahui. Ini adalah contoh gambar ginjal yang normal dan gambar ginjal yang tidak normal atau ginjal sakit. Fungsi ginjal. Yang pertama ada mengeluarkan sisa produk dari tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, memproduksi sel darah merah. Yang keempat, mengatur tekanan darah. Yang kelima, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Fakta dan angka ginjal. Global Blue Death of Disease tahun 2010. Penyakit ginjal kronik merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 1090 dan menurun menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010. Riskesdas 2013. 2/1000 penduduk Indonesia menderita penyakit gagal ginjal. Data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan tahun 2012. Total biaya hemodialisis sebesar 227 miliar. BPJS Global 2015 sebanyak 2,78 triliun rupiah dihabiskan untuk penyakit ginjal, baik rawat inap maupun rawat jalan. Penyebab gagal ginjal kronik. Penyebab gagal ginjal kronik ada 3. Yang pertama ada parenal. Parenal ada 2. Stenosis arteri renalis atau penyempitan arteri ginjal. Yang kedua ada embolis atau disebut dengan kedua ginjal atau gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan vaskuler. Yang kedua ada postrenal. Postrenal juga ada 2. Yang pertama ada obstruksi saluran kemih dan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, parenkin atau jaringan dasar. Parenkin ada 7. Yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga ada glomerulonephritis kronis atau peradangan ginjal. Yang keempat ada nephritubulosis testisial kronis atau peradangan tubulus. Yang kelima ada amyloidosis atau protein abnormal yang menumpuk pada organ. Yang keenam ada kanker renal atau kanker ginjal. Yang ketujuh ada systemic lupus erythematosus atau SLE. Faktor resiko ada 2, yaitu faktor resiko tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama itu ada faktor resiko tidak dapat dimodifikasi yang terdiri dari 6. Yang
pertama itu adalah riwayat keluarga, yang kedua ada penyakit ginjal, yang ketiga ada kelainan premature, yang keempat ada usia, yang kelima ada trauma atau kecelakaan, yang keenam ada jenis penyakit tertentu seperti lupus, anemia, kanker, AIDS, hepatitis C, dan gagal jantung berat. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu ada 6 juga. Yang pertama ada diabetes tipe 2, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada konsumsi obat, yang keempat ada pereda nyeri, yang keenam ada nafsa, yang keenam ada radang ginjal. Tanda gejala ginjal. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Yang kedua, perubahan frekuensi dalam jumlah buang air kecil dalam sehari. Yang ketiga, adanya darah dalam urin. Yang keempat, lemas serta sulit tidur. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, sakit kepala tidak dapat berkonsentrasi. Yang ketujuh, gatal. Yang ke-8, sesak. Yang ke-9, mual dan muntah. Yang 10, bengkak, terutama pada kaki dan pergelangan kaki, serta pada kelopak mata waktu pagi hari. Pemeriksaan untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal sejak dini dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah dan urin. Pemeriksaan darah dengan melihat kadar kreatinin, urin, laju virtualis glomerulus atau LFG. Sedangkan pemeriksaan urin dengan melihat kadar albumin atau protein. Selanjutnya, gagal ginjal kronik. Penyakit ginjal tidak dapat disembuhkan dan kondisi ginjal yang rusak tidak dapat kembali seperti semula. Penanganan gagal ginjal kronik yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk yang pertama, memperbaiki gangguan yang terjadi akibat kerusakan ginjal seperti ketidakseimbangan mineral dan elektrolit, anemia, dan hipertensi. Yang kedua, mengendalikan penyakit yang menyebabkan gagal ginjal kronik. Yang ketiga, menghambat perkembangan gagal ginjal kronik menjadi lebih parah. Yang keempat, mempertahankan laju filtrasi ginjal sebaik mungkin. Pencegahan dapat dilakukan pada populasi sehat dengan berperilaku cerdik, yaitu C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres. Sayangi ginjal Anda dengan minum air putih minimal 8-10 gelas per hari. Saya sampaikan, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dah. Om Santi 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 Om.